warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warga Muhammadiyah semuanya, kami cukup berbahagia pada hari ini. Kebetulan kita sedang menjalankan ibadah puasa. Kita sedang merayakan Pak ini. Kita merayakan ibadah puasa dalam artian supaya giroh untuk puasa dalam Ramadan itu dari yang tua sampai yang anak-anak itu bisa terlihat fenomenanya di Indonesia ini, dan itu mudah-mudahan mewarnai kehidupan gitu. Akhirnya menjadi semacam kawah condro di mukonya ya, kalau di bahasa pewayangan kawah condro di muko, kemudian nanti setelah bakdo itu kalau dalam istilah Jawanya artinya barbodo ya. Barbodo itu betul-betul membuat kita seolah-olah lahir kembali gitu kan. Nah, ini Pak, ini ada hal yang khusus yang perlu kita bicarakan, yaitu adalah apa sih hakikatnya puasa itu loh ini. Monggo Pak ini. Jadi puasa itu hakikatnya ya, ini dalam konteks bermasyarakat dan juga dalam konteks berkebangsaan ya. Itu tidak sekedar lapar dan minum. Nah, ya kalau lapar dan minum kan ya sudah banyak bahas. Tapi selain lapar minum, sebetulnya pada hakikatnya puasa itu kan menahan hawa nafsu, yang mana hawa nafsu yang kita tahan itu akan merusak kehidupan secara individual, masyarakat, dan juga berbangsa. Jadi semua gerak yang akan merusak didasari hawa nafsu itu kita tahan, itu puasa intinya di situ. Jadi mungkin seseorang, mungkin ya Mas Dayat ya, mungkin seseorang itu tidak minum, tidak makan, lulus ujian. Ya, ini ketika menahan hawa nafsu pralulus. Nah, pralulusnya itu misalnya contohnya poso malah paduru tonggone. Malah bandemi wae tonggonya atau itu berarti kan menahan hawa nafsunya tidak lulus. Pos laparnya ya lulus. Artinya begini Pak, mungkin di dalam kehidupan kita itu sering ya banyak para ustadz itu kan menekankan bahwa puasa itu adalah ibadah wajib. Puasa itu merupakan bagaimana kita mengembangkan diri kan gitu nih. Nah, kita kan mencoba Pak ini mengulas bahwa ya namanya puasa itu sebetulnya kan secara hakikat tadi sudah disinggung oleh Pak ini mengenai bagaimana sebetulnya menahan baik itu tidak hanya masalah lapar dan haus gitu, tapi juga menahan hawa nafsu di masyarakat jelas gitu. Misalnya kita baru santai begitu, kemudian ada anak kecil lewat gitu, nah kebetulan kok kentut gitu. Nah ini kan kadang memunculkan nafsu, waduh ini. Nah misalnya seperti itu Pak. Jadi ini mungkin ini yang harus kita atau mungkin tadi sudah disinggung juga Pak, ini bandemi nanggane, artinya mungkin anak kecil itu sedang bermain, nah kemudian melempar sesuatu kena ke kita. Kan gitu Pak ini. Nah ini apakah kita boleh nesu kan gitu kan dengan hakikat puasa yang sebetulnya itu. Ya puasa itu kan menahan hawa nafsu. Sehingga semuanya harus ditahan. Karena ketika tidak tahan maka nilai puasanya itu tidak abdol. Misalnya tadi paduru tonggone itu ya ngeleh, itu tetap ngeleh, tapi keabdolan akhlak berpuasanya itu kan menjadi berkurang gitu ya. Oke Pak ini. Nah ini kan kalau kita langsung masuk ke hal-hal yang sudah real di masyarakat itu kan kadang pada bulan puasa itu kan mungkin juga sama dengan bulan-bulan yang lain. Ada muncul konflik-konflik sosial atau mungkin ada kejahatan-kejahatan tertentu. Nah fenomena ini gimana Pak ini? Kalau menurut teorinya itu Pak Arif ya, teorinya itu kan setan itu dibelenggu. Teorinya ya Pak? Ya setan ini delik wadi itu.
Ya. Tapi kok masih ada kejahatan Ya. itu kan? Tapi kalau kita mau ilmiah mungkin ya itu perlu juga ada penelitian ya. Apakah bulan puasa itu di antara bulan selama 12 bulan ya, itu perlu diteliti apakah bulan puasa itu frekuensi kejahatan, kuantitas kejahatan, kuantitas itu banyaknya ya, Ya. lebih kecil dibanding dengan bulan-bulan yang lain. Hmm. Nah, ini perlu ada penelitian. Penelitian. Ya, dan juga yang melakukan penganiayaan itu apakah bulan puasa itu lebih kecil dibanding dengan bulan yang lain. Itu perlu ada penelitian ya. Kemudian apakah pada bulan puasa itu juga orang melakukan korupsi itu juga kecil, melakukan bulan ya, bulan puasa ya. Bulan puasa. Karena di dalam kejahatan itu kan ada dua teori. Ya. Teori pertama locus delicti. Hmm. Nah, locus itu tempat, itu Iya. tempatnya di Indonesia. Kemudian tempus, tempus delicti itu waktunya. Nah, kalau kita analisa dari tempusnya, saya walaupun saya belum melakukan penelitian ya, tapi saya yakin bahwa itu frekuensinya itu sedikit, ya bulan puasa, ya bulan puasa sedikit ya. Karena orang Indonesia juga masih tepo seliro, misalnya mau konflik sosial ya, antar suku, itu juga kalau dilakukan bulan puasa akan kena sanksi sosial yang tinggi. Ya poso-poso malah pecah perang antar suku etnis itu kan, itu sanksi sosialnya terlalu berat. Dan mereka akhirnya menahan diri, sehingga kan berita-berita tentang konflik sosial, kejahatan itu kan di media juga berkurang. Selain tadi setan dibelenggu ya, nah itu ternyata di masyarakat juga sudah ada remnya bulan puasa, tepo seliro gitu ya, artinya juga wah raina ya poso-poso ya, kadang-kadang ditunda, niat-niat jahat itu kadang-kadang tunda, poso-poso. Nah, ada juga dalam pergaulan masyarakat yang saya tahu dulu ya, yang saya tahu waktu kecil itu ya, itu sesuk le padu bar bodo. Atau begini Pak ini, jadi sebetulnya hakikat dari setan-setannya kalau poso itu dibelenggu itu kan, yang membelenggu kan manusia itu Pak ya ini ya. Artinya dengan dia menahan nafsu, dengan dia menahan nafsu lapar, kemudian akan menahan perbuatan-perbuatan yang lain, dan otomatis atau perbuatan-perbuatan yang itu biasanya itu bisa dilabelkan dengan setan kan gitu Pak ini. Apakah seperti itu kira-kira? Tapi kan gini Pak ini, kalau yang kita cermati, frekuensi kejahatan menurun itu pernah terjadi yaitu pada saat gempa dan setelah gempa waktu itu juga. Oh iya. Waktu banyak orang beristighfar, banyak orang sadar. Oh iya. Pak ini. Ya itu tadi ada dua faktor. Yang pertama secara dalam intrinsik manusia itu sadar, artinya terus istighfar, itu kan menjadi secara individual orang-orang itu berbuat baik kan, ya. Tapi juga secara kemasyarakatan dia kalau mau melakukan kejahatan pas bencana kan sanksi sosialnya kan tinggi, jadi mereka mikir kan gitu. Kecuali kepepet sekali ya raiso mangan terus akhirnya itu betul-betul problemnya di situ betul-betul ngambil gitu ya itu contohnya. Problemnya pada saat ada kejadian kejahatan karena orang nggak bisa makan. Nah ini sebetulnya salah siapa kan gitu kan Pak ini. Sebetulnya kalau secara struktural ya kesalahan secara struktural semuanya masyarakatnya ya, artinya bahwa sistem sosial masyarakat yang ada itu belum bisa menjangkau seluruhnya. Ya secara struktural ya, tapi pendekatan secara individual ya itu salah pribadi, mungkin kurang imannya dan sebagainya. Yang pendekatannya ada dua tadi. Satu secara individual, kejahatan itu bisa dilihat dari dua aspek. Satu aspek individual, yang kedua aspek sosial, struktural tadi. Kalau struktural berarti masyarakatnya memang belum bisa menyiapkan sarana yang menyebabkan orang itu tidak jadi penjahat kan gitu ya.
Artinya kan begini Pak ini, begitu masyarakat itu peka dengan situasi kondisi, ya insya Allah untuk hal-hal di mana orang akan berbuat jahat itu kan menjadi tidak mungkin ya Pak ini ya. Iya. Kalau memang peka itu kan, Iya, betul. artinya akan terkurangi atau tertekan sedemikian rupa sehingga tidak terjadi. Nah ini yang mungkin perlu kita ambil hikmahnya di bulan puasa Pak ini. Artinya bagaimana kita membangun bangsa, membangun tatanan masyarakat itu ya betul-betul seperti apa yang pada saat puasa itu kita lakukan gitu kan Pak ini. Iya betul ya. Jadi itu Pak artinya. Jadi artinya apa kira-kira Pak ininya? Hikmahnya itu Pak ini. Hikmahnya gini, yang namanya bangsa itu seperti bangunan, ya seperti dinding, seperti latar belakang kita ini ya. Ya dinding ya. Ini dinding itu kan memerlukan satu sama lain itu harus bekerja erat ya. Itu saling menguatkan ya. Ada cat itu, ada leponya, ada macam-macam loh. Nah, berbangsa itu juga harus ada ikatan emosional satu sama lain, mencegah kejahatan, mencegah konflik sosial kan gitu ya. Nah puasa itu sebagai sarana untuk bisa mengarah ke sana. Dengan puasa akan timbul rasa sosial pada orang lain, menghormati orang lain, mencegah konflik sosial, puasa ya. Nah itu insya Allah bangsa itu menjadi kuat. Apalagi di dalam hadis itu dikatakan orang mukmin dengan orang mukmin yang lain itu seperti bangunan yang satu sama lain saling menguatkan ya. Berarti kan bangunan bangsa itu ya seperti itu, saling menguatkan ya. Malah dikatakan suatu semangat keagamaan yang kuat itu akan memperkuat kehidupan bangsa, baik jasmani maupun rohani ya. Jadi yang namanya bangsa itu sebetulnya roh yang hidup. Nah roh hidup itu perlu disirami. Nah sirami itu sarananya menyirami dengan puasa. Nek ra ono puasa ya kemungkinan bangsa itu tidak kuat ya, karena keagamaannya kan jadi tidak kuat ya. Nah jadi seperti itu teorinya. Baik Pak ini terima kasih sekali sudah hadir pada saat ini. Kita ngobrol-ngobrol mengenai puasa. Ini saat ini kita juga menjalankan ibadah puasa. Kalau dirasake ya lebih ngelak juga ya Pak. Iya. Tapi itu menjadi hal-hal yang bermanfaat bagi individual, bagi bangsa ya, itu bermanfaat. Artinya sebagai elemen bangsa kita perlu menguasai bangsa kita sendiri. Iya betul. Baik terima kasih. Mungkin waktunya cukup singkat Pak dan kita targetnya adalah waktu yang pendek. Dan jangan lupa untuk warga semua like and subscribe di bawah ini ya, supaya kita bisa lebih berkembang lagi dan juga akan kita kontinukan obrolan-obrolan semacam ini. Mudah-mudahan itu membangun wacana, menggugah wacana. Matur Pak ini. Iya. Matur nuwun, terima kasih para warga Muhammadiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.